wabarakatuh teman-teman. Hari ini seperti biasa kita lagi di garasi taksi. Kebetulan ini udah siang jadi udah agak sepi, kita bisa sharing ke teman-teman. Kalau mobil lagi penuh kita agak sulit untuk sharing ya, karena ya mau nggak mau kita ngelayanin customer dulu, perbaikannya apa, estimasinya berapa, terus ya ngobrol-ngobrol dulu sama mekanik apa yang urgent segala macam. Jadi urusannya agak lumayan banyak kalau lagi rame. Jadi kita agak susah untuk sharing ke teman-teman. Nah kebetulan ini tinggal satu, jadi kita coba sharing masalah. Oke, langsung aja. Jadi kita kedatangan satu unit Vios Gen 1 dari Cibinong. Ini kalau dari Cibinong ya. Kata Cibinong tadi, salah ya saya. Cipulir ya. Mau ke Cipulir apa Cibinong? Orang Cipulir. Tadi bilangnya Cibinong. Dari ini Om Diki. Baru ngangkat, habis ngecat, pengen ngerapihin mesin. Jadi ini masalah di mesin itu biasanya salah satu yang urgent itu cuma dua. Biasanya saya akan rewel di dua, cuma di radiator atau overheat sama di oli. Jadi kalau oli udah naik, udah bunyi kretek-kretek, itu udah nggak usah macam-macam, teman-teman mesti ditanganin secepatnya. Paling nggak penanganan pertama sebelum nanti akan rusak parah, karena memang olinya mampet di jalan, kita nggak sempat monitor. Ya akhirnya turun semua. Habisnya bisa banyak kalau memang bukan nakutin, bisa sampai 12-13 juta kalau memang oli nggak naik tapi dipaksain. Nah hari ini kita coba sharing ciri-ciri dari yang pertama ya. Kalau oli nggak naik, yang pasti teman-teman pastikan bahwa sensor oli itu nyala. Caranya bagaimana? Caranya kita coba lihat dari depan, dari sini. Teman-teman kalau nyalain di on, ini kebetulan kan mati di on, nanti di sana itu ada namanya gambar teko, itu mesti nyala. Itu satu indikator yang paling utama, teman-teman mesti dicek. Kalau itu nyala berarti satu indikator aman. Yang kedua, teman-teman lihat di sini ya teman-teman bisa ngecek dari tutup atau teman-teman minta tolong ke mekanik. Kira-kira ininya oil slug apa enggak? Nah, contoh seperti ini. Nah, ini kan udah oil slug nih. Nah ini udah oil slugnya sih nggak parah, tapi ini lebih ke keras. Nih ini udah pernah dibersihin kayaknya nih. Ini pernah dari bengkel lain, nih udah di cleaning. Tapi untuk kasus seperti ini kita biasanya minta cleaning total. Nah cleaning total. Jadi memang biayanya lumayan. Kalau oil slug biasanya metal sama boringannya juga udah kena, estimasi bisa sampai 9 juta. Tapi itu dinormalin lagi ya, di 0 km lagi ganti boring sama ganti metal kalau memang kena. Tapi kalau misalnya metalnya nggak kena ya nggak nyampe. Estimasi kalau cuma bersihin doang di 6 jutaan, 5 juta sampai 6 juta. Udah ganti ring seher. Nah penanganan misalnya dananya belum ada, apa yang mesti teman-teman lakukan? Pastikan mobil tetap pengen jalan, tapi teman-teman dengan segala resiko masih misalnya ya nunggu budget lah. Ada beberapa bilang plasing, misalnya ini di plasingin segala macam, ada yang kuat sekian tahun, berapa tahun. Kita tetap rekomendasinya turun mesin, bisa aja di plasing dengan tadi 50-50, ya sekitar berapa tahun mungkin masih kuat sebelum turun mesin. Ya itulah pilihan teman-teman masing-masing ya. Cuman memang misalnya contoh gini, ada kasus yang memang misalnya headnya aja deh dibersihin, bawahnya enggak. Bisa itu selesai, tapi sebenarnya secara mobil belum selesai. Mungkin 70% itu mobil masih kuat, atau mungkin olinya dipercepat gitu. Bisa aja sih seperti itu. Tapi itu balik lagi tidak menyelesaikan 100%. Ada kemungkinan nanti setelah sekian tahun itu malah jebol. Kita pernah ngalamin kemarin, kuat 3 tahun sudah tahu oil slug nggak dirapihin, 3 tahun kemudian jebol habis di 14 juta. Nah itu ya, teman-teman perhatikan ya. Nah balik lagi tadi bagaimana caranya, ya paling nggak tanganin awalan. Teman-teman mesti hidup sensornya kalau memang bunyi keretak-keretak yang mesti
mesti berhenti, jangan dipaksa, dan mungkin karternya atau strainernya semua bisa di cleaning dulu untuk sementara, dengan catatan kalau memang nyala tidak boleh diganti, tidak boleh jalan langsung. Jadi kalau memang misalnya sensor olinya nyala jangan dipaksain. Nah, kasusnya lainnya bisa jadi nggak naik itu salah satunya dari pompa oli. Jadi sebenarnya ganti pompa oli itu kalau misalnya ininya bersih, terus karternya juga bersih, nah itu boleh ganti pompa oli sebenarnya, kemungkinan besar dari pompa oli. Nah, seperti itu ya, supaya teman-teman bisa sedikit, ya ini sebenarnya kan ini analisa aja, bisa jadi benar tapi itu pengalaman kita seperti itu. Nah jadi kalau memang misalnya bening bisa ganti pompa oli, berarti masalahnya dari pompa oli. Tapi kalau ini kotor, teman-teman ganti pompa oli juga hanya memperlambat dari kerusakan. Nah paling enggak kalau udah kejadian begini teman-teman, nah jadi paling enggak ada 3 treatment yang bisa teman-teman lakukan kalau memang udah terlanjur oil slope untuk memperlambat ya. Yang pertama ganti olinya dipercepat, terus yang kedua dibersihin strainernya. Jadi itu yang opsinya ya. Untuk opsi pakai flushing boleh, tapi jangan terlalu sering karena nanti percuma, nanti sealnya juga kena, malah jadi bocor di mana-mana. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan sharingannya bermanfaat. Kalau kurang jelas teman-teman bisa konsultasi gratis ke Garasi Taksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.